Halo guys, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho bersama Honda Grand Motor Jadul. Kali ini sedang mengaspal di jalur Pantura. Jadi ini adalah suasana di jalur Pantura. Bagaimana trek lurus ini akan kita jalani bersama Honda Grand Motor Jadul. Perjalanan ini setelah kita melewati trek lurus di Losari, jadi mungkin daerah ini masih berdekatan atau malah wilayah Losari. Namun yang tahu pasti hanya kalian yang ada di sekitar ini. Saya tidak hafal daerah-daerah sini, maka dari itu saya rasa saya tidak bisa menyebutkan daerah di sini dengan akurat. Oleh sebab itu kita nikmati saja perjalanan ini. Kita di samping truk ini, truk yang berwarna biru. Ya seperti inilah keadaan di jalur Pantura, penuh dengan kendaraan berat dan aspal yang kadang menemui aspal halus, kadang juga bergelombang, bahkan kadang terlubang. Ya itulah kejutan-kejutannya. Jadi kita pas ngebut tahu-tahu ada lubang brek. Nah ini yang terjadi. Maka dari itu di jalur Pantura memang harus lebih ekstra hati-hati dalam memutar gas. Wah ini mobil banyak kenapa nih? Ya itu mungkin kena musibah di Pantura kali ya. Moga-moga yang di dalam selamat. Ya saudara, jalur Pantura ini adalah di pesisir pantai utara Laut Jawa. Jadi panjang sekali ya, karena ini menyusuri pantai Laut Jawa. Nanti di Cirebon juga sudah masuk dekat-dekat sekali dengan pantai, juga di mana lagi itu, ke sana ke arah Indramayu sana ya. Ya itulah saudara. Jadi jalur ini akan menyusuri nyambung nyampe ke Subang ya, Subang, Cikampek, Cikarang, Bekasi ya. Sehingga Anda bisa menyusuri jalur ini sampai ke Jakarta. Kalian kalau mau jalan kaki lewat sini mengikuti jalur ini juga sampai ke Jakarta, mungkin ya 1 bulan kali ya, atau mungkin kurang. Naik sepeda, kalau orang zaman dulu ada tuh yang berani naik sepeda dari Jakarta ke Jawa. Saya kira nggak cuma zaman dulu ya, zaman sekarang juga ada yang naik sepeda Jakarta Jawa. Jadi trek lurus jalur Pantura ini mengarah ke Jakarta. Nah ini kita kalau kita ambil yang kiri itu yang ke tol ya, tol Gebang. Nah kita ambil yang kanan sepeda motor. Jangan salah ya, kalau di sini masuk yang kiri masuk ke jalan tol. Nah kita sedang naik di jalan Jembatan Layang ini. Jembatan Layang di sekitaran Gebang ya, Gebang. Nah ini cukup tinggi ya, ini cukup tinggi dan sudah lama dibuat nih jembatan ini. Saya pernah melewatinya di tahun 2014, jadi sudah lama nih. Saya coba berhenti dulu mau ngambil foto di sini, tapi goncangannya ngeri-ngeri sedap ini ketika ada truk lewat. Dah terlihat tuh goyang-goyang, sehingga saya mau mengambil foto, jadi saya urungkan, lebih baik saya jalan lagi. Saya takut nih jembatannya ya itu tadi, karena goyangannya terlalu keras nih. Ketika ada truk-truk berat itu lewat, jembatan ini bergoyang-goyang. Maka
saya memutuskan melanjutkan perjalanan. Yang tadinya mau mengambil foto di atas jembatan, kita lanjutkan perjalanan saja. Kita sedang menyusuri jembatan layang menurun yang cukup tajam. Ya, suasana panas tidak membuat saya menyerah menyusuri jalur Pantura untuk mengambil video yang saya sajikan untuk Anda para penggemar YouTube yang sekarang sedang di rumah saja, namun melalui channel YouTube Setio Nugroho kalian bisa jalan-jalan kemana saja. Jadi di rumah saja dan kemana saja. Kalian bisa memilih playlist di channel ini. Video mana yang akan kalian pilih? Mungkin ada jalan-jalan ke Tegal, ada jalan-jalan ke Pemalang, Bantar Bolang ya. Jadi Pemalangnya itu sekitar Bantar Bolang. Ya, walaupun suasana panas, namun kalau pas anginnya bertiup serasa sejuk ya. Ya, Nana, ini memang ada angin pantai juga yang berhembus ke jalanan ini. Jangan lupa kalau kalian mengendarai sepeda motor, pastikan bensin di motor Anda sudah banyak tersedia dan bensin untuk pengendara motornya juga tercukupi sehingga tidak masuk angin. Di depan saya nampak mobil membawa muatan yang berat ini. Ya, seperti inilah kondisi di jalur Pantura. Saat ini lengang dan mungkin ini pengaruh dari COVID-19 yang terjadi di akhir-akhir ini, yang merebak sekitar mulai bulan Februari ya, kalau di Indonesia sekitar bulan Februari akhir kalau tidak salah, sementara di luar negeri semenjak bulan Desember kalau tidak salah. Jalanan sepi dan sesekali ini ada bis-bis yang melintas, ada bis lokal namun juga ada bis luar kota. Ya, di sini pepohonan agak banyak ini, jadi terasa lebih sejuk. Sebagian membuat rindang. Ya saudara, masih di jalur Pantura setelah melewati tadi daerah Gebang. Daerah sini daerah mana ini namanya? Karena minimnya papan nama ya di sini ya, jadi nggak tahu persis. Kalau tiap daerah ada pelangnya, di sini daerah mana kayaknya lebih enak ya. Jadi untuk menyebutkan ini sampai di mana itu lebih enak.
Ya, kita melewati bus minibus, mikrobus, bus kecil ya, bus sedang. Ya saudara, di sini jalanan sepertinya lebih enak ini, lebih halus dibandingkan yang tadi. Wah, barusan dibilang halus, ini bergelombang lagi. Ya seperti inilah di jalur Pantura, seperti ini. Kadang nemui jalan halus sebentar, tahu-tahu ada gelombang, jalan bergelombang. Ya maklum, kalau tanah di sini kan mudah ambles, maka dari itu ya seperti ini wajar saja. Apalagi yang melewati daerah ini adalah mobil-mobil yang bertonase berat, angkutan barang yang berat. Lihat ini yang sedang parkir, truk-truk gandeng seberat ini. Dan perlu dipahami, kalau Anda naik motor, jangan gegabah di depan truk-truk besar ya, karena mereka itu memiliki tonase yang berat. Jadi kalau sampai Anda motornya ngerem mendadak di depannya, supirnya nggak keburu untuk mengerem. Ya seperti kereta api itu kan, ngeremnya itu nggak bisa langsung berhenti karena berat pada beban yang ada yang di bawahnya. Jangan samakan kendaraan-kendaraan berat yang bermuatan penuh itu dengan sepeda motor yang direm langsung mandek. Jangan seperti itu. Jadi demi keselamatan di jalan raya, sebaiknya kita bisa berlalu lintas dengan sopan santun. Artinya kalau mau belok kanan, ya kita beri tanda dengan lampu sen. Belok kiri juga dengan lampu sen. Dan lebih pentingnya lagi, semua lampu itu di sepeda motor harusnya menyala. Lampu-lampu yang penting seperti lampu rem, karena lampu rem itu pada kecepatan tinggi, kalau nggak melihat lampu rem, nggak tahu itu mobil ngerem atau enggak. Makanya diperlukan adanya lampu rem. Jadi kalau mobil-mobil berkecepatan seperti 40 km per jam, itu kalau nggak ada lampu remnya, ngerem masih kelihatan. Tapi kalau kecepatan tinggi, di belakang juga kecepatan tinggi, itu yang dilihat biasanya lampu remnya. Maka sangat pentinglah lampu rem ini. Dan sebaiknya lampu rem jangan divariasi dengan lampu warna lain, karena lampu rem, lampu berwarna merah itu kan membuat membuat refleks pengendara di belakang kita. Ketika di depan lampu rem menyala, maka secara otomatis mengurangi kecepatannya. Ya saudara, kita sudah sampai di mana tidak tahu nih. Yang penting ini daerah sekitar Cirebon ya. Kita sudah melewati jauh pintu masuk Jawa Barat, sehingga kita sudah makin mendekati kota Cirebon. Lah itu seperti YouTuber kali itu ya, motor vlog kali itu ya, di depan barusan yang helmnya kuning. Nah itu di depan, soalnya dia membawa kamera. Wah, saya mau mengejarnya, itu cepet banget ya. Ya, itu sepertinya YouTuber motor vlog juga ya. Salam satu aspal, pakai helm kuning itu ya. Mungkin kalau dia nyetel channelnya, mungkin saya juga kelihatan masuk ke videonya tadi itu, motor vlog yang berhelm
berwarna apa itu tadi, biru apa ya, biru muda apa, helm cakil. Ya saudara, terima kasih saudara, kalian masih bersama channel YouTube Setio Nugroho dengan acara jalan-jalan motor vlog dengan Honda Grand, Honda motor jadul yang tetap eksis sampai saat ini, bisa berkeliling-keliling di daerah yang jauh. Sampai di sini perjalanan kita. Selamat jalan bagi kalian yang hendak meneruskan perjalanannya. Hati-hati, jangan lupa jaga kesehatan dan makan bila sudah lapar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.